Halo anime lover, selamat datang di Nijamul Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai series anime baru yang berjudul Kaminoto yang diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul Tower of God. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe, lalu tekan tanda lonceng supaya kalian dapat kalau saya upload video terbaru. Oke? Webtoon ini merupakan manhwa karangan Lee Jong-hui atau biasa dikenal dengan Siu teman-teman, yang sudah dirilis sejak tanggal 30 Juni tahun 2010 dan telah diterbitkan oleh Youngkoom menjadi 2 volume hingga bulan April tahun 2020. Dan sampai saat ini masih berjalan series ketiga teman-teman. Oke. Komik ini diterjemahkan resmi ke dalam bahasa Inggris oleh Webtoon Line pada tahun 2014 dan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2016. Perlu kalian ketahui kalau manhwa ini merupakan manhwa pertama yang diadaptasi ke dalam series anime dan tidak menutup kemungkinan manhwa-manhwa lain akan menyusul. Dan ini merupakan kabar baik bagi kalian pecinta manhwa. Komik ini menceritakan seorang anak yang bernama Bam ke-25 yang terjebak di dalam sebuah gua. Namun, tiba-tiba dia diselamatkan oleh seorang anak perempuan bernama Rahel. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, tiba-tiba Rahel memutuskan untuk mendaki menara dan mencapai puncak menara demi mewujudkan keinginannya untuk dapat melihat langit yang dipenuhi bintang pada malam hari. Dia memutuskan untuk meninggalkan Bam sendirian. Namun, Bam tidak ingin Rahel pergi. Ia merasa bahwa Rahel adalah sumber kehidupannya. Ia pun pergi menyusul Rahel mendaki menara dengan cara membuka sendiri pintu menara, yang dimana biasanya hanya orang-orang yang langsung dipilih oleh menara itu sendiri yang dapat melakukan hal tersebut. Nah, sebelum melanjutkan kisah perjalanan si Bam di dalam menara, kalian harus tahu apa itu menara. Menara adalah dunia dan lokasi dari plot cerita Tower of God ini sendiri teman-teman. Saat ini telah terkonfirmasi ada 135 lantai di dalam menara dan hanya 134 lantai yang pernah dilakukan oleh raja saat ini, yaitu Raja Jahat. Menara dalam komik Tower of God ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Inner Tower atau menara bagian dalam, Outer Tower, menara bagian luar, Middle Area, area tengah, dan puncak menara, serta di luar menara atau luar menara. Oke. Inner Tower atau menara bagian dalam. Menara bagian dalam adalah tempat reguler yang terpilih untuk menaiki menara. Outer Tower atau menara bagian luar adalah tempat tinggal bagi penghuni menara dan tiap lantai di menara luar seluas Amerika Utara di bumi, teman-teman. Menurut salah satu ranker yaitu Leroro menyebutkan bahwa menara ini adalah menara hunian. Budaya, lingkungan, ekosistem, dan iklim di tiap lantai bervariasi. Kondisi ini ditentukan oleh sifat administrator tiap lantai. Kebanyakan penghuni menara lahir di menara luar dan hidup di lantai yang sama sepanjang hidupnya. Middle area atau area tengah. Area tengah adalah area di antara menara luar dan dalam dan biasanya digunakan untuk melewati dua wilayah tersebut, teman-teman. Area ini lebih kecil daripada menara luar dan bervariasi menurut lantainya. Area ini juga merupakan tempat hunian bagi para reguler, seperti bagian luar. Namun, ada beberapa perbedaan dari menara luar. Standar hidup di area ini jauh lebih baik atau jauh lebih tinggi karena ranker dan reguler sering lewat daerah ini. Kebudayaan di tiap lantainya hampir mirip, meskipun begitu tiap lantainya tetap memiliki karakteristik sendiri, teman-teman. Reguler dan ranker bisa tinggal di area tengah ini, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu untuk reguler, dia hanya boleh tinggal di sana, baik seorang diri maupun dengan keluarganya, setelah ia berhasil melewati lantai 20, yang dikuasai oleh Evan Hill, teman-teman. Area tengah juga bisa digunakan para ranker untuk melewati lantai menara. Namun, area ini sangat jarang digunakan, karena memiliki jalan seperti labirin yang hanya dapat dilewati dengan bantuan guide atau pemandu. Ini seperti dalam kasus Yuri Jahat yang dipandu oleh Evan Edrock pada episode 1, teman-teman. Oke. Nah, puncak menara atau menara bagian atas. Puncak menara adalah tempat tertinggi di dalam menara yang dipercayai jika ada seseorang yang berhasil mencapainya maka akan mendapatkan segalanya, teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada yang pernah sampai ke sana, teman-teman.
Puncak menara yang bisa dicapai saat ini adalah lantai 134 yang ditaklukkan oleh Raja Jahat. Ia mendeklarasikan diri menjadi raja setelah menaklukkan lantai 134 dan ia mengunci pintu untuk naik ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 135. Nah, di setiap lantai terdapat administrator yang mengatur Shinsu di lantai tersebut. Shinsu merupakan kekuatan yang ada di dalam menara itu sendiri dan setiap orang bernapas menggunakan Shinsu. Artinya, Shinsu adalah sumber kehidupan dan kekuatan di dalam menara. Di setiap lantai juga ada seorang ruler atau penguasa lantai yang telah mengikat kontrak dengan administrator lantai tersebut. Nah, penguasa lantai ini merupakan high ranker dan sampai saat ini diketahui hanya 2 penguasa lantai high ranker yang bukan berasal dari keluarga jahat ataupun 10 keluarga agung, yaitu lantai 20 yang dikuasai oleh Evan Hill dan lantai 77 yang dikuasai oleh Baek Ryun, ketua organisasi Wol Ha Ik Song. Luar menara. Nah, luar menara ini merupakan tempat yang paling misterius di cerita Tower of God ini, teman-teman. Hanya sedikit informasi mengenai luar menara ini, teman-teman. Bagi kebanyakan penghuni menara, mereka hanya mengetahui bahwa luar menara merupakan asal para irregular atau orang-orang kuat. Nah, menurut para irregular yang sempat diwawancarai oleh salah satu ranker yaitu Ashul Edward, tidak ada Shinsu di luar sana. Orang bernapas seperti biasa, menghirup udara atau oksigen, dan tidak diketahui bagaimana orang dari luar menara mengembangkan ketahanan Shinsu ketika di sana tidak ada Shinsu untuk dilawan seperti di dalam menara, teman-teman. Nah, itulah kisah dari menara yang ada di dalam cerita Tower of God. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah menarik? Dan jika ada kesalahan di penyampaian saya sebelumnya, saya mohon kritik kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang sudah mampir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bila perlu kalian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.